Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ermayanti dari kelompok 3 angkatan 23 peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sintesa agenda 3 dan persona branding. Sintesa agenda 3. Adapun yang termasuk dalam agenda 3 adalah manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government atau WOG. Ya, langsung saja kita masuk ke manajemen ASN. Manajemen ASN pada dasarnya adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan dari praktek KKN. Nah, di dalam manajemen ASN, kita akan menjelaskan juga tentang kedudukan peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN, juga konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Langsung saja kita masuk pada kedudukan peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran penting sebagai ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Adapun hak dari PNS atau ASN adalah yang pertama mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua mendapatkan hak cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat hak perlindungan. Dan yang kelima mendapatkan hak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Adapun kewajiban ASN yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan sikap integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu adalah jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, dan bertanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia dilakukan dan didasari pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan juga status perkawinan serta umur ataupun kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Selanjutnya, pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip dari pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan Nah, langsung saja kita masuk ke Wall of Government. Pada dasarnya, WOG adalah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan bersama, atau juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan masalah pelayanan. Penerapan Wall of Government pada jenis pelayanan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pelayanan barang. Pelayanan barang ini berupa pelayanan ketersediaannya air bersih dan juga listrik, serta jalan raya. Yang kedua adalah pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan ini misalnya adalah untuk membuat KTP, membuat sertifikat tanah, atau pembuatan izin trayek. Yang ketiga ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini berupa ketersediaannya sekolah atau pendidikan, kesehatan atau rumah sakit, dan juga dalam bidang ketenaga kerjaan. Yang terakhir ada pelayanan regulatif, yaitu berupa undang-undang atau peraturan pemerintah. Pola pelayanan publik dalam penerapan Wall of Government atau WOG. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan, yaitu yang pertama adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinan. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang berkaitan dengan WOG dilakukan secara utuh. Manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Kemudian ada pola pelayanan fungsional. Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Yang keempat ada pola pelayanan terpusat. Pelayanan ini dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang terakhir ada pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan ini adalah pola pelayanan yang paling maju karena dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik dan online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Selanjutnya kita masuk pada persona branding. Sebagai seorang ASN, khususnya saya sebagai seorang guru, saya akan senantiasa menjadi guru yang aktif. Apa itu guru yang aktif? Aktif adalah akuntabel, kreatif, terus belajar, inovatif, dan juga profesional. Kelima prinsip tersebut akan selalu saya terapkan dalam setiap aktivitas atau kegiatan saya dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, khususnya saya sebagai guru.
Demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.